Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang ke masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyatakan selawat bagi beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan pertolongan atau syafaat, di mana pada waktu itu tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, wabil khusus atas diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam. Selanjutnya lagi, saya nak menyampaikan pesan daripada Allah dan Rasul untuk semua kita yang sudah hadir di dalam masjid seketika khatib sudah naik mimbar. Berkali-kali Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, jika khatib sudah naik mimbar, maka kita ini jangan berbicara lagi walaupun sepatah kata. Meskipun mungkin di sebelah kita ada orang yang ngomong, kita katakan, "Hei, diam." Itu sudah gugur pahala daripada Jumatan kita. Sudah batal Jumatan kita. Sedangkan kita tahu, bagi orang muslim laki-laki, hari Jumat itu tidak ada zohornya. Berarti hilang satu sholat yang kita laksanakan satu hari ini, hanya karena kita tidak mengikuti kata-kata Allah dan Rasul dalam berkata-kata seketika khatib naik mimbar. Semoga Allah memaafkan kita, mengampuni kita, dan memaafkan segala kekhilafan kita. Insya Allah Allah akan mengampuni hal itu, tapi mudah-mudahan jangan diulang lagi. Baik jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah. Saya petik dari surah Al-Qasas. Jadi kalau di Indonesia kan, berbuat baiklah kamu kepada sesama kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi ucapan Allah ini singkat, padat, tapi sungguh betul-betul mengajarkan kepada kita tentang arti kebaikan. Jadi mari kita lihat bagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Seketika Allah memberikan udara untuk kita bernapas, untuk manusia bernapas.
Allah tidak pernah bertanya, kamu agama kamu apa? Kamu preman apa tidak? Kamu beriman atau kafir kepada aku? Allah tidak pernah nanya itu. Allah tidak peduli persoalan itu. Yang Allah pedulikan adalah Dia berbuat baik kepada kita. Nah, persoalan kita baik dan tidak, itu adalah urusan kita, bukan urusan Allah. Nah, ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Semoga nanti kalau kita berbuat baik, ya kita tidak pandang bulu dan tidak lihat-lihat orang. Itu maksud Allah dan Rasul menyampaikan pada surah Al-Qasas ini. Yang kedua, seketika Allah melihat keburukan kita, Allah tidak pernah buka, tidak pernah menyebarkan. Dia diam saja. Kecuali seketika kita sudah berlebihan, barulah Allah buka. Makanya setiap orang yang ketahuan maksiatnya, itu kejadiannya bukan sekali, itu sudah berkali-kali itu. Makanya Allah bukalah aib itu karena Allah sayang kepadanya, supaya jangan terulang lagi dan jangan diulang lagi. Itu maksud Allah tadi. Meskipun resikonya besar, hitam nama baik, hitam kehormatan, hilang harga diri kita oleh karena ulah kita sendiri. Tapi insya Allah, lagi-lagi Allah menerima kita kalau kita minta maaf, ampun dan taubat kepadanya. Jamaah yang saya hormati, untuk menjadi seorang yang baik itu tidaklah mudah. Jadilah kamu orang baik, itu ngomongnya. Aku siap menjadi orang baik, itu kata kita. Tapi tahu tidak kita bagaimana proses untuk menjadi orang baik? Itu harus dicari rumusannya bagaimana. Ternyata setelah kita lihat sejarahnya, maka benarlah ajaran yang ada pada kajian ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf itu kita kenal istilahnya tahali. Tahali itu artinya mengosongkan diri daripada sifat yang tidak baik. Berajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, laban, sombong. Itu kita kosongkan, tidak kita lakukan. Kemudian masuk pada tahali. Tahali artinya mengisi diri dengan perbuatan yang baik, mulai pada sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Pengetahuannya mulai dari iman, Islam, tauhid, marifat, kita isi diri kita itu. Kalau sudah tahali, maka kata Rasulullah, tajli, nyatalah keberadaan Allah itu dalam kehidupan kita. Maka kita paham, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita paham persis itu. Itu bukan orang itu berbuat baik, tapi Allah berbuat baik kepada kita melalui orang itu. Ngerti kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang itu tadi. Sebaliknya, kalau orang yang buruk kepada kita, jahat kepada kita, kita mengerti. Itu juga daripada Allah. Hanya saja melalui orang tadi yang melakukan peranannya. Makanya setiap ada orang meninggal dunia, dibacakan surat yang berbunyi, walanabluwanakum bisayyin al-kahfi wal ju' wan nafsi minal awwal wa anfus wa samarah wa basyir sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kan hobi mendengarnya, senang mendengarnya, tapi kita jarang mau menyelaminya. Itu Allah sudah mengaku duluan itu. 1500 tahun yang lalu Allah sudah mengaku duluan bahwa aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu tentang sesuatu yang kamu tidak suka. Itu aku. Di antaranya sedikit rasa takut, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda, bahkan kematianmu, kematian anakmu, kematian keluargamu, apapun sebabnya, itu aku yang melakukan. Tapi tentu melalui orang-orang yang jadi perantara antara aku dengan subjek atau orang yang dilaksanakan tadi. Nah, ini harus kita pahami. Nah, jamaah yang saya hormati, pertanyaannya, apakah benar kita bisa mengosongkan diri kita daripada sifat ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, laban, sombong tadi? Apa benar bisa kita? Jawabnya tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian, apakah benar bisa kita mengisi diri kita ini dengan sifat yang baik, sidik, ablik, fatanah tadi, dengan ilmu Islam, tauhid, marifat tadi? Jawabnya tidak bisa juga. Kenapa? Yang baik pada diri kita, yang buruk pada diri kita, itu adalah perlakuan ruh kita. Ruh kita itu yang melakukannya. Fisik ini hanya alat.
Fisik ini adalah kendaraannya. Nah, berkatalah Allah dan Rasul dalam kitab Quran, yas'alunaka 'anir ruh, qul min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakan itu urusan Tuhan. Tuhan yang bisa mengurusnya, mulai dari perangai buruknya, mulai dari perangai-perangai yang tidak baiknya, itu aku yang mengurusnya, bukan mereka, bukan dia. Nah, tinggal kita bertanya bagaimana cara Allah mengurusnya, di mana tempat Allah mengurusnya, ke situ kita pergi. Maka ditunjukkan oleh Rasulullah, tempat Allah mengurus kita, mengurus ruh kita, itu di dalam salat. Salat yang bagaimana? Apakah salat seperti yang kita lakukan? Ternyata tidak juga. Kita jarang memahami kalau salat itu adalah ingatan, rasa, kesadaran. Jarang kita paham ke situ. Sehingga badan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, kata-kata mengucapkan Allah Akbar sampai salam, tapi hati kita kemana? Begitu cara kita memahaminya. Allah dan Rasul pun tidak main-main, ditunjukkannya kiblat, ditunjukkannya arah di mana tempat kita bertemu dengan Tuhan. Itulah Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Sebenarnya ke Baitullah itu kita pergi. Di situ Rasul menunggu kita, tapi tidak mampu. Makanya dibuatlah Ka'bah itu sebagai tandanya. Itu Allah memerintahkan kepada Ibrahim membuat Ka'bah itu bukan sembarangan itu. Dan dilanjutkan hingga hari ini. Nah, tanyakan kepada kita, adakah ketika sholat takbir mau diangkat, rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita sudah di situ? Tanyakan kepada kita. Yang banyak adalah takbir diangkat, kita udah ke pasar, udah ke mall, udah memancing ikan, macam-macam. Itu yang terjadi. Dari kenyataan itu saya sudah jelas kalau kita itu tidak sampai kepada Tuhan, tidak bertemu dengan Tuhan di dalam sholat. Artinya kalau kita mati nanti jelas tidak akan kembali kepada Tuhan. Padahal kita ahli ibadah, ahli Quran, ahli tahajud. Kenapa ini tidak kita perhatikan? Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Mereka yang mana? Kita katakanlah mereka orang kafir. Orang kafir itu bukan orang yang agamanya beda merek dengan kita, tetapi perlakuan kita mengingkari kebenaran itu kekafiran. Kita mau Islam, tapi hati kita selalu mengingkari kebaikan Allah dan Rasul, selalu melanggar larangannya, itu sudah mengingkari. Dalam bahasa Arab itu sudah kafir namanya. Ini kita tertipu dengan nama-nama orang lain, merek-merek orang lain. Kita kira orang yang berbeda nama dengan nama agama kita itu kafir. Padahal sejarah terjadinya perpecahan agama ini bermula dari pola fikir yang berbeda. Kapasitas akal berbeda, pola pikir berbeda, pola laku berbeda, ibadah pun berbeda. Tentang Tuhan. Maka tidak bisa kita salahkan orang juga, begitu pendapatnya dia. Tetapi kafir yang sebenarnya itu adalah pada diri kita. Makanya pada surah At-Tagabun ayat 2 dijelaskan oleh Allah, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'minun." Baca itu, ada itu kalimat itu. At-Tagabun ayat 2. Dia yang menciptakan batang tubuhmu yang satu. Di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Allah tidak mengatakan agama beda dari merek yang kita itu yang kafir, tidak. Allah tunjukkan kafir itu ada dalam diri kita, iman juga dalam diri kita. Oh, ingin kita melihat fakta bukti daripada ayat yang lain? Boleh. Seketika Allah mengiring kita, bertemu dengannya, ditunjuknya Ka'bah sebagai tempat. Falyabudu rabb hadzal bait. Ada kalimat itu. Kau sembah Tuhan di rumah itu, dia tunjuk Ka'bah. Pertanyaannya, ada kita ke sana? Oke, sudah ke sana, bagaimana posisinya? Lihat surah Al-Baqarah. Fatakhizu mim maqama Ibrahim shalah. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim, disitulah kamu sholat, kamu berhubungan ingatanmu kepada aku. Begitu tekanannya. Oleh karena kita pergi ke mall, ke pasar, berarti di pinggir-pinggir Baitullah tadi dijatuhkan hukum oleh Allah. Lihat surat Al-Anfal ayat 35. Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasjid fazuku azaba bima kuntum takfurun. Sholat mereka yang di sisi rumah atau tidak di rumah, maksudnya Ka'bah tadi,
Itu sama kayak bersiul-siul saja. Apa itu bersiul-siul? Suara bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, tetapi tidak ke sana. Apa itu bertepuk-tepuk tangan? Itulah melambaikan tangan sekitar bertakbir itu. Ujung-ujungnya fazuku azaba. Rasakan oleh kamu azab, diazab kita. Azab apa? Penyakit hati yang tidak dicabut. Penyakit hati yang dibiarkan. Makanya kita banyak melihat sudah ustadz dia, sudah kiai dia, sudah ulama dia, tapi masih menggunjing orang, benci kepada orang, menghasut orang. Padahal belum tentu orang itu seperti itu. Banyak kita lihat. Maka kita tertipu dengan gelar-gelar orang, posisi-posisi orang, sementara hatinya mereka tidak seperti itu. Maka itu fazuku azaba bima kuntum takfurun. Nah itu dia. Kamu rasakan azab karena kamu kafir. Dikafir-kafirkan oleh Allah. Dikafir-kafirkan oleh Rasul. Mana hadisnya? Kita tampilkan hadis. Bainal kufar wal mu'min tarkus sholat. Perbedaan si kafir dengan orang yang beriman seketika dia meninggalkan Allah dalam sholatnya. Kita mau bilang apa? Ada enggak kita meninggalkan Allah dalam sholat? Ada. Bukan orang lain, kita. Lagi sholat enak-enak kita keluar. Itu kafir. Tetapi ketika kita mantap, itulah beriman namanya. Itulah mukmin. Nah disitulah wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu Zam-Zam. Di situ aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Dicabutnya Bapak. Iri dengki kita itu dicabutnya. Tidak masalah lah orang mau kaya ya kayalah. Mau hebat ya hebatlah. Alhamdulillah saudaraku hebat. Senang hati. Ini enggak. Kita lihat orang kaya itu bencinya bukan main. Lihat orang berhasil kita iri. Kita cerita kemana-mana. Begitu juga persangkaan buruk. Orang begini begitu hanya dapat dari cerita orang, kita kembangkan kemana-mana. Itu penyakit hati. Kita tidak sadar kalau ada orang membawa berita tentang keburukan seseorang atau kelompok orang, itu hukumnya fitnah. Fitnah hukumnya. Apalagi kalau orang itu membawanya hanya dari cerita orang ke orang, itu fasik. Baca surat Al-Hujurat ayat 6. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepada kamu membawa berita tentang seseorang, sekelompok orang, kamu cek kebenarannya dulu. Kenapa? Takut nanti kamu menjustis, menghukum orang, menceritakan aib orang. Ditakutkan. Kenapa? Pahala kita habis. Kita rajin sholat, rajin berjamaah, macam habis semua itu. Selama fitnah itu beredar di masyarakat. Lalu siapa orang fasik? Orang fasik, orang yang membawa berita orang lain. Melihatlah tidak, mendengarlah tidak, ada posisi kejadianlah tidak, bercerita. Hanya karena mendengar cerita orang. Dari mana Anda dapat? Wah, saya dapat dari Ustadz Anu, Kiai Anu, Ulama Anu. Dari mana kamu dapat? Dari profesor, doktor, magister, sarjana Islam. Kita kira itu jaminan kebenaran. Itu gelar-gelar manusia. Gelar yang diberikan manusia kepada manusia di dunia ini, saudara. Jaminan kebenaran itu adalah pernyataan Allah dan Rasul yang ada pada kitab. Makanya hati-hati kita dalam hidup ini. Tidak bisa kita beragama itu sederhana seperti itu. Tidak bisa. Memang harus digali, dikaji. Maka berkali-kali saya katakan betapa banyak orang yang baik menjadi buruk dalam pandangan kita. Orang yang jujur menjadi pengkhianat dalam pandangan kita. Padahal orang itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena mendengarkan suara orang ke orang, kata orang ke orang. Nah kalau masih seperti ini kondisi kita, siap-siaplah. Seketika mati nanti, malaikat depan kita akan mengis darah. Sambil berkata, Rabbana absorna wasamina farjina na'al solehan. Tuhanku, hari ini aku sudah melihat betul, mendengar betul, dan menyaksikan betul. Ternyata aku tertipu. Tertipu kenapa? Kita ustaz, rajin sholat malam, rajin ngaji, ternyata tidak ada pahalanya. Pasti akhir kita tidak ada, hilang menjadi neraka semuanya. Kemana? Karena kita sering memfitnah orang, hasut dan dengki kepada orang. Itu bahayanya saudara. Kata Allah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi kemana saja kemarin. Makanya dia oleh Allah fazukum azaba bima kuntum ta'lamun. Kamu rasakan azab oleh karena ulah perangai kamu. Bukan aku yang mengazab kamu, yang mengazab diri kamu. Barakallahu li wa lakum fil azim. Wa sya'ilal mu'minil mu'minat wa astaghfirullah wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada forum yang berbahagia ini, forum yang mulia ini, saya sampaikan kembali apa yang saya sampaikan tadi. Mari kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik. Contohnya Rasul. Kemudian hati-hati menerima informasi orang. Hati-hati, karena itu akan mengurangi ibadah kita, pahala kita, fasilitas akhirat kita. Yang ketiga, mari kita kaji Islam dalam Al-Quran, supaya kita mendapatkan hakikat daripada agama itu sendiri. Karena beragama tidak bisa sambil-sambilan, saudara. Tidak bisa, dia harus diseriuskan. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membukakan hati kita untuk mendalami apa menjadi keinginan Allah Rasul yang ada pada kitab Quran dan hadis. Baik, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi hadratika, aina hadarna fi hadratika bizambina katsira, fazalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya fitil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas salatana wa siyamana wa takhasu anna wa tadaru anna wa zikrina wa qiraatal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban hanal fasai wal munkar wal ba ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimus shalah.